Baik, kita mulai soal yang pertama. Berikut ini adalah sifat grafik fungsi eksponensial f(x) sama dengan a pangkat x untuk a lebih dari 0 atau positif dan tidak sama dengan 1 kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan sifat grafik fungsi eksponensial. Mari kita cek satu-satu. Daerah asal atau domain fungsi adalah himpunan semua x, di mana x anggota bilangan ring, betul. Daerah hasil adalah rank fungsi Rf, yaitu himpunan semua y, di mana y lebih dari 0 atau positif, y bilangan ring, betul. Grafik melalui titik 0,1, betul. Sumbu y merupakan asintot. Nah, ini yang merupakan bukan sifat dari grafik fungsi eksponensial, sehingga jawabannya adalah D. Pilihan selanjutnya, untuk A bilangan pokok antara 0 dan 1 grafik monoton turun, dan untuk A bilangan pokok lebih dari 1 grafik monoton naik. Ini benar, sehingga fix jawabannya adalah D. Soal berikutnya, perhatikan grafik di bawah ini. Grafik ini adalah grafik fungsi eksponensial. Kita lihat dari kiri ke kanan, monoton turun, sehingga dapat dipastikan bahwa bilangan pokoknya ada di antara 0 dan 1. Maka jawabannya bisa dipastikan adalah D. Fx sama dengan 1/3 berpangkat x. Jawaban lain kita lihat. Untuk A, fx sama dengan 3x, ini adalah fungsi linear. B, fx sama dengan 3x kuadrat, ini adalah fungsi kuadrat. C, fx sama dengan 3 pangkat x, ini fungsi eksponen dengan bilangan pokok lebih dari 1, grafiknya monoton naik. Dan untuk E, fx sama dengan 1/3 x kuadrat adalah fungsi kuadrat. Apabila kalian masih belum yakin dengan jawabannya, kalian bisa cek dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kita coba substitusikan x sama dengan 0 ke fx sama dengan 1/3 berpangkat x. Maka didapat y sama dengan f0 sama dengan 1/3 berpangkat 0, ini sama dengan 1, maka titiknya adalah 0,1. Untuk x sama dengan negatif 2, maka y sama dengan f negatif 2, sama dengan 1/3 berpangkat negatif 2. 1/3 ini adalah 3 pangkat negatif 1 berpangkat negatif 2, sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga titiknya negatif 2,9. Maka fix jawabannya adalah D. Nomor selanjutnya, ini adalah masalah pengusutan harga mobil yang ketika dibeli dengan harga 250 juta, kemudian harga mobil mengalami penyusutan secara eksponensial sebesar 6% per tahun. Maka model matematika untuk persoalan ini adalah nilai jual setelah T tahun dapat dinyatakan sebagai harga beli, yaitu 250 juta dikali 1 dikurangi angka penyusutan, yaitu sebesar 6% berpangkat T, dengan T adalah waktu dengan satuan tahun. Sehingga model matematikanya adalah nilai jual mobil setelah T tahun
adalah 25 dikali 10 pangkat 7, ini adalah 250 juta. Dikalikan dengan 0,94 berpangkat T. Sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya, ini tentang grafik fungsi eksponensial. Kita lihat dari kiri ke kanan monoton naik, sehingga dapat dipastikan bahwa bilangan pokoknya lebih dari 1. Maka jawabannya adalah C. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Ini adalah masalah penyusutan harga motor yang ketika dibeli seharga Rp. Kemudian setiap tahun menyusut sebesar P% dari harga semula. Harga motor setelah T tahun dinyatakan dengan HT, dapat ditaksir dengan rumus. Kita lihat jawaban A. Di sini harga setelah T tahun sama dengan harga awal atau harga beli dikali 1 ditambah P% berpangkat T. Rumus penambahan ini atau plus ini adalah rumus untuk pertumbuhan. Sementara persoalan ini adalah persoalan penyusutan harga. Sehingga jawabannya adalah harga setelah T tahun sama dengan harga awal dikali 1 dikurangi P% berpangkat T. Jawaban lain ini semua tidak mungkin, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, ini masalah pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk sebanyak 250 juta, kemudian bertambah secara eksponensial setiap tahun sebesar 12%. Maka banyaknya penduduk dalam jutaan N tahun sejak tahun 2015 dapat dituliskan sebagai fungsi dari N, yaitu ini jawabnya adalah jumlah penduduk setelah N tahun adalah jumlah penduduk semula, yaitu 250 juta dikali 1 ditambah 12%, ini adalah laju pertumbuhan penduduk berpangkat N. Sehingga jawabannya adalah PN sama dengan 250 kali 1,12 berpangkat N. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, ini adalah masalah pertumbuhan. Dalam hal ini adalah masalah bunga majemuk ketika Budi menyimpan uangnya di bank. Model matematikanya dapat dinyatakan sebagai jumlah uang setelah T tahun sama dengan jumlah uang semula dikali 1 plus P%. Ini kalau pertumbuhan ini selalu positif atau ditambah berpangkat T. Nilai-nilai yang sudah diketahui
kita substitusikan M8, yaitu jumlah uang budi setelah 8 tahun, sama dengan jumlah uang semula 150.000 dikali 1 ditambah 9%. 9% itu adalah 0,09. Apabila ditambah 1 menjadi 1,09, kemudian berpangkat T. T dalam hal ini adalah 8. Kemudian apabila bentuk seperti ini, maka yang lebih dulu harus diselesaikan adalah 1,09 berpangkat 8. Dihitung, ternyata hasilnya 1,992562. Kemudian dikalikan dengan 150.000, sehingga jumlah uang budi setelah 8 tahun adalah 298.884, dan jawabannya adalah B. Baik, kita lihat soal berikutnya. Ini juga masih terkait dengan masalah pertumbuhan, di mana sejumlah uang disimpan di bank dengan bunga majemuk 10% per tahun. Dalam waktu 5 tahun, uang tersebut menjadi 10 juta. Besarnya uang semula adalah, langkah pertama kita buat model matematikanya. M5 ini adalah jumlah uang setelah 5 tahun, sama dengan M jumlah uang semula dikali 1 ditambah 10%. 10% adalah besarnya bunga majemuk per tahun berpangkat 5. Dalam hal ini T sama dengan 5. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Jumlah uang setelah 5 tahun adalah 10 juta. Sama dengan M, ini jumlah uang semula belum diketahui, dikali 1,1. Ini didapat dari 1 ditambah 10%. 10% itu adalah 0,1. Kemudian berpangkat 5. Bentuk ini dapat dinyatakan bahwa M adalah 10 juta dibagi 1,1 berpangkat 5. Setelah dihitung, maka didapat bahwa M jumlah uang semula adalah sebesar 6.209.213 rupiah, sehingga jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini masih masalah pertumbuhan, di mana ketika ayah menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta di bank, bank memberikan bunga majemuk sebesar 15% per tahun. Berapa waktu yang dibutuhkan agar uang ayah menjadi 75 juta? Model matematikanya dapat dinyatakan jumlah uang setelah T tahun sama dengan jumlah uang semula dikali 1 ditambah P persen, dalam hal ini adalah bunga majemuk sebesar 15%, berpangkat T, di mana T ini adalah waktu dalam satuan tahun. Nilai-nilai yang diketahui kita substitusikan. Jumlah uang setelah T tahun diketahui sebesar 75 juta. Kemudian jumlah uang semula diketahui sebesar 50 juta. 1 ditambah 15% adalah 1 ditambah 0,15, sehingga menjadi 1,15.
berpangkat T. Selanjutnya 1,15 berpangkat T dapat kita nyatakan sebagai 75 juta dibagi 50 juta. Jadi 50 juta pindah ke kiri menjadi pembagian. Ini nilainya sama dengan 3/2 atau 1,5. Kemudian setelah dihitung, maka didapat nilai T adalah sama dengan 3. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan agar uang ayah menjadi 75 juta adalah selama 3 tahun. Berikutnya, ini soal terakhir pada bagian 1 ini. Soal selanjutnya akan dibahas pada video pada bagian berikutnya. Baik, soal nomor 10. Ini sebenarnya adalah masalah penyusutan, yaitu penyusutan harga laptop ketika dibeli sebesar 6 juta dan harganya setiap tahun menyusut sebesar 20% secara eksponensial. Berapa tahun agar harga laptop tersebut menjadi setengah dari harga belinya? Model matematikanya adalah harga setelah T tahun sama dengan harga semula dikali, kalau ini masalah penyusutan, maka ini rumusnya 1 dikurangi angka penyusutan berpangkat T. Dalam hal ini T itu adalah waktu dalam satuan kali. Nilai yang diketahui kita substitusikan. Harga setelah T tahun diketahui adalah setengah dari harga semula, yaitu 3 juta. Sehingga HT ini dapat kita ganti menjadi 3 juta sama dengan harga semula 6 juta, 1 dikurangi 20%, ini adalah sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 berpangkat T. Selanjutnya 0,8 berpangkat T ini dapat dinyatakan sama dengan 1/2. Didapat dari 3 juta dibagi 6 juta. Jadi 6 juta pindah ruas ke kiri menjadi pembagian. Kemudian kita hitung dengan bantuan kalkulator. 0,8 berpangkat T sama dengan 0,5. Dengan beberapa kali mencoba, kita dapat nilai T sama dengan 3. Dengan demikian, harga laptop menjadi setengah dari harga belinya setelah 3 tahun. Maka jawabannya adalah B.